berikutnya kita akan hadirkan ada seorang wanita yang begitu luar biasa. 7 bulan yang lalu ia harus kehilangan suami tercinta dan sekarang harus berjuang demi kedua buah hatinya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan istri dari almarhum Babe Cabita. Ini dia Faty Indraloka. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Pagi. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya datang ke sini. Mbak Faty, 9 April 2024. Iya, Tanggal yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Kehilangan suami tercinta. Benar. 7 bulan tanpa kehadiran suami. Apa rasanya? Sampai sekarang itu sebenarnya tuh kayak gelombang ya. Iya, kayak oh udah nggak ada, kadang tenang perasaannya, kadang kayak iya gitu. Kehilangannya sih masih Dilema kayak kayak gitu ngelihat anak-anak. Tapi ya namanya hidup dan memang kematian itu pasti ya harus tetap dijaga. iya, karena lihat anak-anak juga masih 7 dan 5 tahun kan. Kerinduan pasti masih terus dirasakan sampai dengan sekarang. Iya. Dan berbicara mengenai kerinduan, kabarnya Faty dan juga kedua buah hatinya sering mengunjungi makam dari almarhum Babe Cabita. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Masih ingat terakhir ziarah ke makam kapan? Baru kemarin hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu tuh Mbak Mino udah tes masuk sekolah kan, terus kayak "Mbak mau ke papa nggak?" Boleh mah. Aku langsung kayak biasanya soalnya nggak mau kalau sama aku. Nggak mau kalau sama kamu maksud? Maksudnya kalau sama aku kita mau ke papa nggak? Yuk kita ke papa dulu yuk gitu kan. Suka ngindar atau misalnya nggak mau turun dari mobil kayak gitu. Tapi kemarin mau. Gitu. Apa alasannya nggak mau turun dari mobil? Ternyata tuh kalau dia sama omnya gitu atau misalnya sama orang lain selain aku, dia mau tuh kadang-kadang dia yang minta kayak abis pulang ngaji misalnya gitu kan, kita mampir ke papa dulu ya atau jalan-jalan sore gitu kan. Kalau sama aku tuh dia pernah bilangin ya, oh iya mama berisik gitu, berisik mungkin maksudnya aku kadang suka kayak masih nangis kan gitu. Jadi dia tidak mau melihat ibunya sedih dan mungkin dia juga bingung ya dengan keadaan juga kan, maksudnya oh papa udah nggak ada tapi kenapa, mungkin kan masih 6 tahun jadi belum bisa mencerna seutuhnya. Bambino 6 tahun, Nebula 4 tahun. Kalau Nebula masih suka nanya nggak apa sudah cukup paham dengan apa yang terjadi? Masih nanya tapi tahu gitu kayak oh papanya udah dikubur, papanya udah di alam barzah itu kan kita jelasin ya. Tapi kadang-kadang suka kayak, kok Nebula nggak ada papanya, kok dia ada papanya gitu-gitu. Itu yang kadang-kadang suka bingung jawabnya. Gitu. Apa jawaban kamu kalau ditanya seperti itu? Ya papa Nebula udah dipanggil, udah pindah, nggak apa-apa. Kita kan bisa lihat video gitu-gitu sih, paling lihat video dari handphone. Nah, anak-anak tuh tiap malam suka mau lihat video papa, iya mau lihat video papa. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai tadi malam juga tidur gitu, mau lihat bentar mah mau lihat. Jadi 1 atau 2 fitgram papanya tuh pasti dilihat dulu sebelum tidur, terus kita tidur gitu. Salah satu bentuk kerinduan ya? Iya benar. Dan kita juga mau kasih lihat ini salah satu bentuk kerinduan dari buah hati almarhum ketika ditinggal pergi ayahanda tercinta. Ini dia. Oh sedih banget. Satu kalimat, kalau peluk papa boleh nggak? Itu sulit pasti buat kamu menjelaskan. Itu juga udah bergetar tuh mau jelasinnya, tapi tetap harus kayak gimana? Tegar ya, Iya harus tegar. Terus gimana caranya biar kalimatnya mudah tapi paham. Di situ Bambino bilang kayak nggak apa-apa nggak sekarang, besok-besok atau setahun lagi. Yang penting langsung makin terennya, maksudnya nih anak tuh kayak ya udah mah nggak apa-apa kok kalau sekarang nggak bisa, tapi boleh nggak setahun lagi. Jadi kayak kan. Maksudnya kita mikir anak-anak, ayo udahlah nggak paham, kita tinggal bilang aja papa udah di alam kubur dan segala macam. Ternyata dia butuh penjelasan juga gitu. Iya. Iya, masih umur 6 tahun dan 4 tahun Mukanya udah kayak papanya banget. Papanya banget Ya, iya. Mirip. Faty, kita mau kasih lihat yang satu ini ya, nanti kamu boleh tanggapi. Anak Babe Cabita trauma setelah ayahnya meninggal dunia. Ada rasa trauma?
Jadi tuh kan biasanya tuh Bambino tuh suka durian, suka dadar. Nah, abang tuh kan memang suka banget dadar ya, telur dadar. Jadi kadang kita di resto mana itu pasti suka nanya ada dadar nggak gitu kan. Nah, Bambino tuh juga kayak gitu, suka gitu durian dan segala macam, anak-anak tuh suka. Sampai aku nggak ngeh setelah abang nggak ada, Bambino tuh berubah. Jadi kalau tiap makan misalnya pengen telur, maunya mata sapi. Jadi nggak mau dadar lagi. Terus aku beliin durian, biasanya happy tuh mereka kan, adek dan Bambino udah nggak mau. Bambino nggak suka, ini udah nggak kesukaan Bambino. Sampai aku ngomong kan, kenapa Bambino kok udah nggak suka dadar, udah nggak suka durian juga. Kenapa? Iya Bambino udah nggak suka, Bambino kalau lihat udah nggak mau katanya gitu. Kenapa? Aku bilang gitu, lama kan jawab dia. Terus kangen ya sama papa, aku bilang gitu. Iya, Nunu jadi keinget papa, Nunu kangen sama papa. Gitu. Berarti hal yang paling kamu rindukan dari almarhum suami tercinta? Di rumah sih, terus requestan masak, terus dia kalau dimasak, dia kan anak masakannya masakan rumahan banget. Jadi tuh malam tuh pasti, biasa masak apa ya bang gitu kan. Abang mau ini Den, daun ubi tumbuk atau apalah gitu kan. Nah besok ketika dia makan, dia pasti akan komen itu, nah ini enak nih, ini apa segala macam itu sih. Jadi kadang-kadang tuh sampai sekarang males masak. Padahal masih ada anak-anak yang aku nggak boleh gitu harusnya. Tapi kayak biasanya masak itu semangat, ya akan ada yang makan dan dia tuh bener-bener ngeapresiasi masakan itu gitu. Terus sebelum tidur, momen sebelum tidur sama anak-anak tuh biasanya pasti kita akan berempat main dulu, ngobrol dulu. Bambino tuh pasti main berantem-beranteman, main di pundak misalnya, jalan gitu di kamar. Baru kita akan tidur, mau kayak gitu sih. Banyak hal kerinduan. Banyak, karena emang di rumah. Kita paham kerinduan itu ada berbagai cara untuk bisa kita lampiaskan. Yang pertama, barangkali disimpan di dalam diri atau disampaikan secara langsung. Untuk itu, Fatih, kami akan mengajak kamu untuk kita berpindah tempat dalam Suara Kerinduan. Fatih, silakan ikuti kami. Fatih, di sini kami memiliki sebuah telepon. Dan di sini juga kita punya beberapa kalimat, silakan. Nanti kamu boleh lengkapi kalimat yang sudah tertera pada kertas tersebut. Lantas kamu angkat teleponnya dan sampaikan isi hati kamu untuk almarhum suami tercinta. Silakan. Assalamualaikum. Gimana di sana? Aman kan? Kayak kamu sibuk ya, udah lama nggak datang ke mimpi. Alhamdulillah kami di sini sehat. Anak-anak sehat. Bambino sama Nebula kemarin habis tes mau masuk sekolah SD dan TK. Kamu tenang aja di sana. Semoga Allah mengampuni, merahmati kamu. Dan tenang aja, insya Allah Fatih akan didik anak-anak kita tauhidnya, tawakalnya sesuai dengan wasiat kamu. Kami akan terus doain kamu di sana. Dan insya Allah semoga Allah kasih kita kesempatan kumpul lagi berempat di surganya. Amin. Ya. Silakan ditutup. Kita akan mencoba dengan kalimat berikutnya. Silakan dibaca, kemudian angkat kembali teleponnya. Hai Fatih, di masa lalu tidak pernah terbayangkan pasti di umur semuda ini akan dengan takdir yang dikasih sekarang. Tapi nggak apa-apa, semua takdir Allah pasti akan baik. Tidak boleh ragu, harus husnuzon, dan pasti tidak ada kezoliman di sini. Kamu ada di sini saat ini, pasti karena Allah tahu kamu mampu, dan pasti bisa
membesarkan anak-anak, membersamai, membimbing mereka. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Insya Allah kamu mampu jadi ibu tunggal yang bisa jadi rumah buat anak-anak. Terima kasih banyak Fatih sudah meluapkan isi hati untuk suara kerinduan terhadap almarhum suami tercinta. Kita juga yakin betul bahwa apapun yang terjadi sudah menjadi qadarullah dan semoga ini mengajarkan begitu banyak hal. Bukan hanya untuk Fatih tapi juga untuk kita semua yang pernah kehilangan. Bahwa tentu saja keikhlasan adalah satu hal yang begitu penting yang harus kita miliki. Fatih silakan mari kita berpindah tempat kembali. Semangat buat Fatih dan juga anak-anak. Semoga tentu saja bisa meneruskan legacy dari almarhum, usahanya diberikan kelancaran, kemudahan, pintu-pintu rezekinya terbuka buat kamu. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini, nanti kamu boleh cerita, ada satu perjuangan dari seorang Fatih selepas ditinggal pergi almarhum sang suami tercinta. Iya. Fatih Indra Lokal lelang motor almarhum Babe Cabita. Hasilnya untuk bangun masjid dan pondok pesantren. Lelang motor. Lelang motor. Jadi ini Vespa hobi ya, Vespa kesayangannya abang. Terus kalau nggak salah Vespa Darling tahun 70. Terus kayak aku berpikir aku juga nggak bisa pakai, Bambino anak juga masih kecil-kecil, daripada jadi hisap atau apa, ya udah coba kita lelang, siapa tahu bermanfaat dan harganya lebih tinggi tapi bisa kita salurkan kan untuk. Jadi aku aku lelang itu di Instagram, alhamdulillah 200. Terjual? Iya terjual 212 juta. Iya, alhamdulillah aku juga nggak nyangka antusias orang-orang yang mau bersedekah juga, terus juga mungkin mengingat tahu Bang Babe itu suka pakai Vespa ini kalau di konten-konten juga gitu. Jadi uangnya full aku serahin ke pembangunan masjid sama ke pondok. Makan suami. Iya, untuk jadi amal jariahnya dia. Wow, niat tulus yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak Fatih sudah bercerita bagi kami semua di sini. Yang pastinya ini juga mengajarkan kita satu hal, bahwa tentu saja niat baik dari orang baik insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Hangat.